Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini hari terakhir di bulan Ramadan untuk kajian ibu-ibu. Nanti ketemu lagi tanggal 23 Mei. Malam Kamisnya mulai tanggal 19. Ahadnya kajian muslimahnya tanggal 23, malam Kamisnya tanggal 19 ya. Terus TPA nanti tanggal 19 juga hari Rebu. Hari Rebu tanggal 19. Enggak kemana-mana tuh ibu-ibu? Enggak tuh? Enggak usah. Ada yang mudik? Hah? Kemana? Gak boleh mudik. Baik, kita lanjut masalah zakat. Saya rampungkan masalah zakat ke buku ini dulu. Ada yang belum punya buku? Saya ada. Nanti kita carikan lagi. Buka halaman 110. Sampai halaman 110 yang kemarin ya. Betul ya? 110 ibu-ibu? Iya. Kemarin kita bahas terakhir zakat emas, perak, mata uang. Sampun. Mata uangnya berapa nisabnya? Antara nisab emas atau nisab perak berapa rupiah? Berapa rupiah? 6,5 juta rupiah. Sudah dihitung apa belum? Sudah ada harta sampai nisab belum? Belum. Sekarang hasil pertanian di halaman 111. Diikuti. Wa amma zuru'u fatajibu az-zakatu fiha bisalasati syara'it ayyakuna mimma yazra'uhu adamiyun wa ayyakuna qutan mudakharan wa ayyakuna nisaban wa huwa khamsatu awsuqin la kishra 'alaiha. Sekarang lihat artinya, diikuti. Adapun hasil pertanian maka syarat wajib zakatnya ada 3. 1. Sengaja ditanam manusia. 2. Merupakan bahan makanan pokok yang bisa disimpan. 3. Mencapai nisab 5 wasak tanpa disertai kulitnya. Baik, lihat pertanian di sini.
Zakatnya kapan? Nah, lihat dulu syaratnya. Tanamannya ditanam manusia, berarti tidak tumbuh sendiri. Jadi kalau ada padi kok tumbuh sendiri gitu, nah itu tidak kena zakat. Berarti ditanam ditanduri. Terus yang kedua, bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Berarti contohnya apa? Padi, beras. Tulis di situ contoh padi, beras. Yang ketiga mencapai nisab. Mana sudah kita singgung nisab itu kadar minimal suatu harta kena zakat. Yaitu berapa? 5 wasak tanpa disertai kulitnya. Berarti kalau padi itu nggak pakai gabah. Jadi cuma dapat murni beras. Situ berapa nisabnya? 5 wasak. 1 wasak sama dengan 60 sok. Sama dengan 60 sok. Berarti kalau 5 wasak berapa sok? 300. Satu sok ukuran zakat fitrah 2,5 kilo ya biasanya kita ya. Berarti 5 wasak berapa kilo? 750 kilo atau 7,5 kuintal atau 0,75 ton atau 750.000 gram. Mulai. Nanti kalau panennya segini, setiap panen dapat segini, nih ya, 7,5 kuintal ji. Nah, kena zakat. Kalau belum sampai segini, jenengan biasanya berapa? Berapa ton? Ibu, rata-rata jenengan berapa kuintal? 1 kilo? 1 kuintal. Oh, berarti belum sugih beras berarti. Sudah pakai sendiri aja. Kalau sini nanam padi itu berasnya dimakan sendiri atau gimana? Dijual ke apa? Dijual ke yang bagus. Dijual dulu gabahnya baru beli yang bagus. Ya. Yes, aman. Sekarang buah-buahan. Ini buah apa nanti yang kena zakat? Coba diikuti. Tadi sudah paham ya, 7,5 kuintal itu cuma beras nji, tidak pakai kulit. La kishra 'alaiha, berarti tidak ada kulitnya di situ. Sekarang buah-buahan diikuti. Wa amma simaru fatajibu az-zakatu fi syai'aini minha samaratul nakhli wa samaratul karmi wa syara'itu wujubi az-zakati fiha arba'atu asya'a al-islamu wal hurriyatu wal milku tammu wan nisabu. Sekarang lihat, diikuti artinya. Buah-buahan yang wajib dizakati ada 2, yaitu kurma dan anggur.
Syarat wajib zakatnya ada 4. 1. Islam. 2. Merdeka. 3. Buah-buahan yang wajib dizakati itu dimiliki secara sempurna. Yang keempat, mencapai nisab. Nah, nisabnya sama tadi, ditulis nisabnya sama, 5 wasak sama dengan 7,5 kuintal. Namun buahnya tadi cuma buah apa coba? Kurma, kaleh, anggur. Jadi kan apa buah di rumah? Apa? Enggak masuk. Apalagi rusak biji. Cuma dapat 1 buah, enggak masuk. Sudah ya, tadi nisabnya berapa? 5 wasak sama dengan 7,5 kuintal. Sekarang berikutnya lagi. Barang dagangan diikuti. Wa amma urudut tijarati fatajibu az-zakatu fiha bisyara'id al-mazkurati fil asmani. Adapun barang-barang dagangan, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat-syarat untuk emas dan perak. Ditulis itu barang dagangan adalah barang yang diniatkan untuk cari untung. Barang yang diniatkan untuk cari untung. Berarti kalau yang jenengan pakai pribadi itu nggak kena. Motor harga 10 juta cuma pakai pribadi nggak kena zakat. Mobil, truk, bis pakai pribadi tidak kena zakat. Apalagi pesawat pribadi. Apalagi rumah pribadi toh. Rumah pakai sendiri gitu. Tinggal di situ, nggak ada zakat. Kena zakat ketika kapan? Nanti jadi barang dagangan. Berarti ini yang nanti yang kena ini yang punya toko, warung, yang stok barangnya ada di situ, stok barang. Nanti hitungannya syaratnya sama dengan syarat emas dan perak. Coba syarat emas dan perak kemarin apa? Islam, merdeka, halaman 110 ya. Barang yang wajib dizakati dimiliki secara sempurna, mencapai nisab, ya. Kemudian mencapai haul. Nah, kita lewati dulu. Nanti ada pembahasannya di belakang. Kemudian nisab zakat unta. Unta nggak punya ya, lewat. Nisab zakat sapi. Sapi nggak punya toh? Nggak ada. Namun kemarin disebut harus digembalakan di padang rumput gratis, nggak golek pakan, nggak toko pakan, nggak kena. Kambing juga nggak masuk. Ada binatang yang dimiliki bersama, nggak usah dibahas. Coba nisab emas. Emas punya ya? Punya, wes jujur wae. Sekarang lihat nisabnya dan zakat emas. Diikuti. Wa nisabudz zahabi ishrona misqalan wa fihi rub'ul ushri wa huwa nisfu misqalin wa fima zada bihisabihi wa nisabul waraqi mi'ata dirhamin wa fihi rub'ul ushri wa huwa khamsatu darahima wa fi mazada bihisabihi wa la tajibu fil huliyi al mubahi zakatun.
sekarang lihat, nisab emas adalah 20 miskol. Beri catatan 20 miskol sama dengan 20 dinar. 20 miskol sama dengan 20 dinar. Zakatnya 2,5%. 2,5% kali 20 itu sama dengan setengah. Iya tak? 2,5% dikalikan 20 berapa? Setengah. Maka zakatnya 2,5% yaitu setengah miskol. Jika jumlahnya lebih, maka perhitungannya seperti ini. Tambah lagi, kalau punya 40 dinar tinggal kalikan 2,5%. Kalau punya 80 dinar kalikan 2,5%. Terus yang berikutnya, nisab di situ ganti, bukan uang. Nisab perak adalah bukan nisab uang. Nisab perak adalah 200 dirham. Kata uang diganti perak. Kata uangnya diganti perak. Adalah 200 dirham. Nah, 20 dinar itu kalau dikonversikan emas. 20 dinar ya. Jadi saya sebut 20 dinar Ji. 85 gram emas. 200 dirham 595 gram perak. Kalau dinar ini 20 dinar ini sekitar 72 juta rupiah. Kalau dirham ini 200 dirham sekitar 6,5 juta rupiah. Ingat ini tahun 2021. Nanti tahun 2022 beda lagi. Nanti dicek punya tabungan segini enggak? 72 juta, 6,5 juta itu. Pasti ada itu. Kita cek emasnya berapa gram? Ya, sudah ada 85 belum? 84. Ya. Terus zakatnya 2,5% yaitu jadi 5 dirham. 2,5% kali 200 itu 5 dirham. Jika jumlahnya lebih maka perhitungannya seperti itu. Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan yang mubah. Diberi catatan, yang tepat perhiasan tetap kena zakat. Yang tepat perhiasan tetap kena zakat. Tapi standarnya tadi ya 85 gram emas. Berarti jenengan hitung perhiasan jenengan itu di rumah sudah nilainya 72 juta apa belum? Itu aja, gampang. Emasnya dikumpulkan toh? Kan kadang jenengan kalau pergi jagung kan ganti-ganti emas toh? Nah, ini kalungnya berapa, antingnya berapa gram. Nah, di total semua kalau dijual saat ini itu sudah dapat 72 juta belum? Kalau sudah, berarti kena 2,5%. Kalau belum ya besok beli lagi. Kalau ada uang. Nah sekarang nisab dan zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Lihat aja itu hitungannya zakatnya. Jika disirami dengan hujan atau air yang mengalir maka zakatnya 10%. Namun jika disirami dengan kincir, mesin atau dengan membayar air maka zakatnya 5%. Berarti zakat pertanian itu 10% atau 5%. Nah sekarang lihat zakat barang dagangan. Langsung lihat terjemahannya. Barang-barang dagangan dikalkulasikan pada akhir tahun dengan harga pembelian. Itu dihapus. Cara terjemah, salah terjemah itu. Dengan harga
harga pembelian, harga modalnya dihapus ya, dengan harga pembelian menggunakan emas atau perak. Harga modal itu dihapus, terus diganti dengan harga pembelian menggunakan emas atau perak. Jadi dulu ini punya barang ini, kalau di masa silam ya, ini saya beli barang ini nih, sembako ini. Dulu pakai uang apa? Kalau pakai uang emas berarti zakatnya nanti pakai nisab emas. Kalau dulu belinya pakai perak berarti nanti pakai nisab perak. Terus jika telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Terus di bawahnya lagi, emas dan perak yang didapat dari hasil tambang maka zakatnya 2,5%. Berarti tambang emas atau perak. Terus jika emas dan perak itu didapatkan dari rikas harta karun, harta karun itu harta yang terpendam di masa jahiliyah, maka zakatnya 20%. Nah sekarang kita hitung zakat barang dagangan. Tes. Ini saya nggak hapus ini ya, yang ini tetap. Lihat zakat barang dagangan. Misalnya punya toko sembako. Isinya apa? Beras. Sekarang itu yang ada stoknya apa dihitung, yang ada stok. Jadi yang berupa barang di situ ya. Berupa barang di situ. Yang ada berarti barang beras itu ya, berasnya dihitung. Dihitung berapa? Total semua harga jualnya berapa? Ini pakai harga jual ya. Terus tambah lagi, kan punya uang cash ya. Uang tunai. Totalnya lagi berapa? Terus bisa jadi ada piutang yang masuk atau ada utang lagi di situ. Nah, saya nggak masukin. Karena bisa jadi nggak jatuh tempo. Nah, ini beras dan uang cash saja. Nah, diperkirakan toko ini ketika dibangun di bulan pertama sampai nanti bulan ke pertama lagi tahun berikutnya, ini sudah mencapai nisab. Jadi toko itu sudah nisab tuh. Nisabnya apa? Harga barang itu ini di atas 6,5 juta. Misalnya dulu untuk beli barang modalnya 10 juta. Sudah nisab ya. Nah, pas tahun berikutnya dihitung semua beras. Ya, berasnya dari 10 juta ini ya, ini jadi 50 juta. Uang cashnya ada 10 juta. Berarti jadi berapa itu? 60 juta. Sudah di atas nisab kan? Masih Ji? Nah, dikali 2,5%. Atau 60 juta dibagi 40. 6 bagi 4. 3/2. 1,5 juta. Yes. Zakatnya dia keluarkan 1,5 juta. Nggak mesti ambil dari sembakonya, karena tadi kita hitung nilai J, maka nanti dikeluarkan dalam bentuk uang saja. Berapa tadi? 1,5 juta. Nah, tinggal dia cari orang yang berhak menerima. Nanti kita bahas orang yang berhak menerima. Bisa lagi toko baju. Tinggal dihitung, ini ganti baju nih. Ini baju ini, apa gamis? Dia jual gamis RH misalnya itu. Tuh. Berapa gamisnya? Wah, kalau diuangkan Ustadz itu 500 juta.
Nah, wes 50 juta aja deh. Harga jual. Tambah uang cash 10 juta, ya sama. Sekarang punya warung makan. Apa yang dihitung? Punya warung makan. Warung Padang, apa yang dihitung? Yang dijual apa? Makanan. Habis enggak? Bolak-balik ganti toh? Nah, berarti nggak ada ini. Yang ada cuma ini toh. Oh, gasnya berarti. Maka dia nggak masuk urudu tijarah. Nanti penghasilan saja. Punya kos-kosan. Mana yang dizakati? Mana yang dijual? Kosnya dijual enggak? Apanya yang dijual? Hei ibu-ibu, hasil sewanya toh? Kamarnya nggak dijual kan? Disuruh pakai sesasi sekian gitu, sebulan sekian. Berarti hasilnya saja, nggak usah hitung kamarnya ini berapa. Rental mobil. Apa yang dijual? Jasa pakai mobil, hasilnya saja. Jual mobil second. Mobilnya masuk. Harga mobil berapa? Oh, situ ada harga mobil ada 10, masing-masing 50 juta, berarti 500 juta. Kena itu. Jual rumah. Berapa? Mana yang kena? Ya rumahnya. 1 tahun gak laku-laku. Berarti harga rumah berapa? 100 juta. 100 juta kena zakat. 2,5%. Ustadz belum ada uang, rumahnya aja gak laku kok mau ditagih. Kalau ini nanti hasilnya untuk nyaur utang. Misalnya utangnya 100 juta. Utangnya 95 juta, ya berarti sudah nggak kena itu, karena untuk nyaur utang. Sudah? Ya wes, kalau ini nggak kena ya sudah, mimpi aja kalau begitu. Sekarang lihat zakat fitrah. Kalau zakat fitrah baru kena ini. Ya, diikuti. Kewajiban zakat fitrah. Langsung bahasa Indonesianya ya. Wajibnya zakat fitrah ditentukan oleh 3 syarat. 1. Islam. 2. Dikeluarkan. Ini terjemahannya salah. Diperbaiki. Tulisannya diperbaiki ya. Bertemu dengan waktu terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Terjemahannya salah itu. Bertemu dengan waktu terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Saya ulang ya. 1. Islam. 2. Bertemu dengan waktu terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. 3. Ada kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya pada hari itu. Lihat, Islam sudah ya. 2. Bertemu dengan waktu tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Berarti bertemu dengan tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Lihat, orang meninggal dunia. Maghrib itu jam 5:30 misalnya. Ya, maghrib itu 5:30. Tenggelamnya matahari berarti
17.30 ini maghrib, waktu tenggelam matahari. Orang ini meninggal, ada yang meninggal waktunya 17.00. Bayar zakat nggak? Bayar zakat nggak? Kalimatnya tadi ya, bertemu dengan waktu tenggelamnya matahari. Dia ketemu dengan 5:30. Sudah meninggal kok. Berarti zakat fitrah nggak? Tidak wajib zakat fitrah. Dia meninggal jam 18.00. Kena zakat fitrah enggak? Kena. Kenapa? Ketemu dengan 17.30 maghrib. Paham? Baik. Sekarang bayi lahir. Ini maghrib ya. Lahirnya 17.00. Kena zakat? Kena zakat. Kena ya? Karena sudah wujud terus ada tenggelam matahari. Sekarang lahirnya jam 6 sore. Kenapa? Masih janin. Janin tidak kena zakat dalam mazhab Syafi'i. Jam 6 lahirnya. Apa? Lahirnya, dia lahirnya segini loh. Jam 6, masih di perut loh. Ketika maghrib masih di perut, belum keluar. Jam 6 baru keluar, berarti sebelumnya masih di dalam toh. Kenapa tidak dikenai zakat? Karena boleh jadi nggak jadi bayi, meninggal. Zakat fitrah itu dikenakan untuk orang yang punya wujud. Kalau sudah mati nggak kena, itu berarti. Belum punya wujud nggak kena. Maka nggak ada zakat fitrah untuk orang mati, nggak ada. Ustaz, saya mau zakat fitrah untuk simbah saya. Ini nggak ada zakat fitrah untuk simbah. Sudah meninggal nggak ada. Yang wes mati sudah gitu. Nggak ada kewajiban fitrah nggak ada. Lihat lagi di bawahnya, seorang muslim harus mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Saya ini ya, untuk diri saya. Dan orang yang harus dinafkahi. Saya nanggung nafkah, istri, anak 4. 5 berarti. Tambah saya 6. Iya toh? Berarti jenengan Bu, siapa yang bayar zakat? Suami. Kalau suaminya belum bayar, ya jalan Mas, bayar fitrahku. Paham Bu? Baik. Terus yang harus dinafkahi dari kaum muslimin sebanyak 1 sok tadi ya. Beras zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok tadi berapa? Nah sekarang kalau anaknya sudah kerja, siapa yang bayar zakatnya? Bayar sendiri. Wis mampu. Ora dinafkahi meneh lah. Jadi anak di Jogja, sudah kerja, suruh bayar sendiri. Jadi kan yang minta dia itu, ini bayar tuh zakat fitrahmu. Dari makanan pokok di negerinya, kalau dalam mazhab Syafi'i berarti zakat fitrah itu dengan beras, bukan dengan uang. Tetap sampai ke fakir miskin dengan beras, titik. Ini nggak diubah-ubah. Nah sekarang terakhir yang dapat zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat diberikan kepada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya yang mulia. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir. 1 fakir, 2 untuk orang miskin, 3 untuk pengurus zakat, amil zakat, 4 untuk para mu'alaf yang dibujuk hatinya, 5 untuk memerdekakan budak, 6 itu untuk orang yang terlilit utang. Situ tambah terlilit utang, karena kalau punya utang semua punya utang gitu.
Nggih, terlilit utang. Terlilit utang piye, Bu? Pripun? Ini utangnya tok 1 miliar. Ya, utangnya 1 miliar. Aset-asetnya dan uangnya itu cuma 500 juta. Bangkrut tak? Bangkrut. Nah, itu dia dibantu itu. Terus yang berikutnya yang ketujuh, untuk jalan Allah fisabilillah, yaitu untuk perang maksudnya di situ. Terus yang kedelapan, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Maksudnya di sini yang terputus dalam perjalanan safar. Dia lakukan perjalanan dari Jogja ke Surabaya, di tengah jalan dirampok, nggak bisa pulang. Nah, dikasih zakat. Terus lihat, zakat diberikan juga kepada orang-orang yang termasuk dalam 8 golongan di atas. Zakat tidak boleh diberikan kepada kurang dari 3 orang dari setiap golongan. Jadi ada orang miskin, cari minimal 3. Saya punya zakat misalnya ya, saya punya zakat 1 juta. Saya kasih ke orang miskin minimal berapa? 3. Kecuali kepada amil zakat boleh 1. Nah sekarang apa itu fakir miskin dulu? Misalnya ada yang punya kebutuhan pokok 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau fakir itu dia hanya bisa memenuhi paling maksimal 4. 1, 2, 3, 4. Ingat dia kebutuhan pokok ya. Ini bukan kebutuhan emas. Apa mana Bu? HP super mahal, bukan. Ini ya. 5 sampai 10 nggak bisa. Kalau miskin itu ada 10 kebutuhan pokok. Dia bisa penuhi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1. Mana yang lebih parah? Fakir. Kebutuhan pokok kan macam-macam, kebiayaan anak sekolah, terus makan, rumah, pakaian nggak cukup, dia butuh berobat, punya utang, macam-macam. Itu ya, itu pengertian fakir dan miskin. Terus yang terakhir ini yang tidak boleh menerima zakat. Yang tidak boleh menerima zakat, 1, orang kaya harta atau berpenghasilan banyak. 2, hamba sahaya. 3, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini keturunan Nabi Muhammad. Ditulis itu keturunan Nabi Muhammad. Yang keempat, orang kafir. Yang kelima, orang yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang wajib membayar zakat. Dalam hal ini zakat tidak boleh diberikan kepada mereka sekalipun dengan alasan bahwa mereka itu fakir dan miskin. Nah lihat, orang yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang wajib membayar zakat. Suami, istri dan anak ini ditanggung nafkah oleh suami. Maka tidak boleh suami kasih zakat untuk istri sama zakat untuk anak, nggak boleh. Ya, nggak boleh kasih zakat untuk istri, nggak boleh kasih zakat untuk anak. Kenapa? Sudah ditanggung nafkah. Soalnya nanti ada suami yang nakal. Suami bilang, ya, misalnya ini istri minta duit dah, sudah dikasih zakat kemarin. Nanti dia jawab, ini wis tak naik kok. Padahal itu belum. Maka zakat tidak boleh untuk istri dan anak. Coba sekarang dibuat balik Bu. Istrinya sugih, suaminya kere. Boleh nggak istri kasih zakat untuk suami? Boleh. Misalnya istrinya anaknya sultan, punya waris 100 juta, harta waris Bu. Boleh nggak kasih zakat untuk suami? Boleh.
Boleh. Karena apa? Suami itu tidak dinafkahi istri. Paham tak? Si A ini punya Pak D. Zakat nggak boleh kasih nggak sama Pak D? Kenapa? Yang kan bukan dia tanggung nafkah. Anak mertua boleh nggak kasih zakat? Asalnya anak itu nggak nanggung mertua. Hah? Kalau jadi satu mungkin dia nanggung, nah itu boleh tanggung. Kalau seandainya tidak ditanggung, boleh dikasih. Sudah? Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Ketemu lagi tanggal 19 dan 23. Baik, nanti turun ambil nasi kotak ya. Cukup? Insyaallah nanti lebaran hari Kamis. Yang DS, yang sekitar sini nanti sholat di lapangan. Tetap ada protokoler kesehatan ya. Wajib maskeran. Nanti masuk ke lapangan nanti cuci tangan. Terus yang ketiga nanti ada jaga jarak. Yang keempat setelah sholat id tidak ada salam-salaman, langsung bubar. Pokoknya manut. Kalau ini tidak ditaati nggak usah sholat di lapangan nanti. Gitu Nji. Sekali lagi nanti pakai masker, dibilang keluarga semua ya. Terus nanti ke lapangan cuci tangan dulu, nanti disediakan di depan situ. Terus yang ketiga nanti ada jaga jarak. Yang keempat ini yang paling penting, pulang tidak ada salam-salaman, langsung bubar. Ya, nanti saya akan atur juga di lapangan seperti itu. Baik, demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.